Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bihi nahtadiya ilayya sabilur rasyad. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala khairi min ahli jihad. Lillah billah wa fi sabilil haq. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ini lagi sahur-sahur, menemani kalian pada waktu sahur. Semoga bisa memberikan semangat bagi kalian dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Lingkuh Hidayat, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di belasan hari di bulan Ramadan. Awal-awal kemarin semangat ibadah kalian mungkin sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya itu ya. Masjid penuh, tadarusnya lancar, bergema di mana-mana, kan? Tahajudnya mantep. Nah, tapi sekarang apakah ada yang mulai loyo? Nah, ada yang tarawihnya mulai bolong-bolong, ada yang tilawah Qur'annya menurun, bahkan ada yang mulai lebih sering lihat diskon online daripada melihat mushaf Al-Quran. Nah, ini tanda-tandanya ini. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini karena istiqomah itu tidak semudah yang diucapkan, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas 5 pertanyaan tentang menjaga semangat ibadah di belasan hari Ramadan, ya kan? Nanti ada tipsnya dan juga ada sedikit cerita mengenai hal ini. Sudah siap? Kita mulai. Yang pertama, kenapa semangat Ramadan di awal kuat tapi di tengah melemah? Oke, ini ada yang nanya nih, Pak, saya di awal Ramadan semangat tapi sekarang mulai lemah. Saya jawab, karena awal Ramadan itu kayak awal tahun baru. Nah, coba lihat anak sekolah deh. Hari pertama seragam rapi, sepatu kinclong, semangat semuanya ke sekolah. Tapi waktu sudah sepekan, baju mulai kusut, semangatnya mulai turun, PR dan tugas mulai menumpuk. Nah, sama dengan Ramadan. Awal-awal iman kita masih fresh, setan baru dibelenggu, nafsu masih lemah. Tapi makin lama, nafsu mulai comeback, iman mulai diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada akhirnya. Jadi jangan kendor ya. Justru sekarang waktunya tambah semangat. Ini ada cerita nih. Pernah ada jamaah yang curhat, Pak, saya di awal Ramadan rajin ke masjid, sekarang kok berat ya? Saya tanya, loh kok bisa? Kenapa? Jawabannya, karena awal Ramadan saya ke masjidnya sama istri. Sekarang istri saya sibuk masak-masak di lebaran ya, jadi masak-masak buat persiapan lebaran. Jadi saya malah sendiri. Wah, ini kan baru belasan udah masak-masak aja ini kan. Saya bilang, Pak, ibadah itu bukan paket kapal, sendiri pun harus bisa tetap jalan, ya kan? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara agar tidak kendor di tengah Ramadan? Ya, karena ada yang nanya nih, Pak, bagaimana caranya supaya tidak kendor di belasan hari Ramadan? Saya jawab ada 3 strateginya. Strateginya ada apa aja? Yang pertama, ingat ini baru separuh jalan. Orang kalau lari maraton, ya kan, kemarin sudah sempat melihat beritanya, maraton di Tokyo dan di lain sebagainya. Pas di tengah-tengah jangan berhenti. Kalau berhenti makin berat karena harus mulai lagi dari awal. Nah, harus ingat ya, ini baru separuh perjalanan di bulan Ramadan. Yang kedua, ganti rutinitas supaya tidak bosan. Kalau biasanya terawih di masjid A, coba sekali-kali terawih di masjid B. Kalau biasanya baca Quran di rumah, coba baca Qurannya di masjid. Ya, semoga bisa ganti suasana, tidak bosan dan menjadi lebih semangat. Ingat, yang ketiga ya, keutamaan 10 hari terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Ada bapak-bapak nih yang tanya, Pak atau Mas ya, panggil Mas, awal Ramadan saya rajin ke masjid, sekarang kok mulai males ya? Katanya, loh kenapa Pak? Gangguan Pak? Wah, gangguan setan apa jin ini? Jawabannya bukan Pak,
gangguan sosial. Masjid saya deket sama warung kopi. Aduh, ini. Terus hubungannya apa kan? Jadi gini Pak, awal-awal Ramadan saya semangat ke masjid. Masuk rawat pertama khusyuk, masuk rawat kedua mantap. Tapi pas salam saya nengok keluar loh, teman-teman saya pada ngopi sambil nyender santai, ya kan? Nah, terus Bapak gimana? Saya tanya, saya masih kuat Pak. Rakaat ketiga masih fokus, rakaat keempat saya mulai goyah. Rakaat kelima kepala saya udah bukan mikirin doa, tapi mikirin aroma kopi. Masuk rakaat keenam saya lihat jamaah di sebelah mulai batuk-batuk. Mungkin kode ngajak bubar. Masuk rakaat ketujuh saya udah nggak kuat, saya lang kiri kanan pura-pura kebelet toilet, keluar masjid langsung gabung ke warung kopi. Nah, ini parah ini. Nah, Pak, ini bukan taraweh, ini namanya tarawarung. Nah, kalau gini caranya nanti Lailatul Qadar lewat, yang Bapak dapat malah Lailatul Qadar. Aduh, ini jangan ditiru ya. Ini di beberapa daerah mungkin masih ada yang mungkin warung kopinya dekat dengan masjid dan lain sebagainya, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Pertanyaan ketiga, kenapa Rasulullah SAW justru makin rajin di akhir Ramadan? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ini. Ya, karena Rasulullah tahu disitulah puncaknya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya apa? Justru makin dekat dengan Lebaran, ibadahnya makin gencar, makin semangat, kan? Ada murid yang nanya, Pak, saya ingin meniru Rasulullah, makin giat ibadah di bulan Ramadan, tapi kok susah ya Pak? Ya, saya tanya, kenapa susah? Katanya, karena tiap malam saya sibuk berburu fresh share Pak buat Lebaran. Saya bilang, nah, pahala Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan dari 1000 diskon. Oke, lanjut. Bagaimana mengatasi malas dan ngantuk saat tarawih dan tahajud? Nah, ini ada yang nanya nih. Saya jawab, ngantuk itu normal, tapi jangan jadi alasan. Ya, kalau ngantuk jadi nggak ibadah, ya, tetap dijalankan. Kalau misalkan ngantuk berarti ada cara-cara yang harus dilakukan. Yang pertama, cara-caranya agar bisa semangat lagi, bisa istiqomah, bisa menjalankan semuanya dengan lebih baik. Yang pertama, jangan makan berlebihan saat berbuka. Ini tips yang pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, cukuplah bagi manusia beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Yang kedua, ganti suasana ibadah. Kalau di rumah ngantuk terus, coba ke masjid. Kalau di masjid ngasih ngantuk, coba wudhu lagi. Yang ketiga, ingat ini kesempatan langka. Ramadan cuma setahun sekali, ya kan? Ibadahnya jangan disia-siakan. Pertanyaan kelima, bagaimana jika sudah mulai kendor? Apakah masih bisa istiqomah lagi, Pak? Ini ada yang tanya lagi. Bisa, jawabannya. Jangan putus asa, karena Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi jangan tunggu Ramadan berikutnya, sekarang juga mulai. Jadi kesimpulannya, istiqomah itu sulit. Dia bilang seperti itu, tapi bukan berarti nggak bisa. Jangan nyerah di tengah jalan, karena pahala yang besar menanti di akhir Ramadan. Semoga kita semua bisa mengakhiri Ramadan dengan kemenangan. Amin amin ya robbal alamin. Jika ada pertanyaan lain seputar Ramadan atau yang lainnya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Jangan lupa kalau kamu suka video ini, like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah. Fatakullah masa tautum bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.